Audio Jungle. Film dilanjutkan. Hari itu baju sekolahnya udah pada ganti. Fujiwara senang sekali di situ. Setelah itu ada murid datang ke ruang OSIS untuk bertemu dengan Kaguya. Dia mau meminta solusi percintaan sama si Kaguya. Karena OSIS membantu dalam hal apapun, jadi Kaguya mau mendengarkan. Ternyata permasalahannya cewek itu pengen putus sama pacarnya. Lantas Kaguya jadi bingung, dia belum pernah pacaran sebenarnya. Jadi dia pura-pura ngerti aja dan gak mau nama dia direndahkan. Awalnya dia pengen putus gara-gara dia kagak sengaja menerima tembakan orang karena kaget. Makanya sekarang dia kayak malu gitu mau ngobrol juga. Jadi demi kagak nyakitin si cowok dia mending putus. Kaguya menanyakan apakah ada sisi daya tarik dari si cowok itu. Dia pun kagak tahu. Kaguya memberikan contoh yang malah dia menceritakan soal dirinya sendiri. Tak lama datang si Fujiwara. Dia udah mendengar permasalahannya. Dia kali ini bakalan menolongnya. Dia nyuruh untuk membayangkan kalau aja cowoknya pacaran sama yang lain. Karena mereka cemburu berarti ada rasa. Di situ Fujiwara udah macam memaksakan cewek itu untuk terus pacaran. Dan dia pun menyuruh cewek itu untuk melakukan kegiatan masyarakat. Alhasil dia langsung pergi. Setelah itu dia melakukan yang namanya meminta sumbangan bareng pacarnya. Di situ juga si Shirogane membantunya yang membuat Kaguya makin suka sama si Shirogane. Setelah itu nampak Shirogane sedang latihan voli sendirian. Nampak dia kesusahan gitu, sebenarnya dia suka kerja. Olahraga juga, tapi dia gak punya bakat buat jadi atlet, keseimbangannya kurang. Dan di situ kebetulan ada si Fujiwara. Dia belajar bola voli karena ada pelajaran nanti minggu depan. Dia sangat senang sama bola voli. Shirogane nganggep kalau Fujiwara kagak bisa main. Pas dicobain, dia bisa. Shirogane langsung histeris. Fujiwara menawarkan untuk mengajarkannya. Alhasil dia pun menerimanya. Baru mah mulai, udah gagal. Fujiwara menyuruh untuk membuka mata ketika memukul karena tidak bisa terbuka, jadi mereka belajar dari situ dulu dan memperagakan cara menembaknya. Setelah beberapa hari belum juga bisa, tapi karena Shirogane mempunyai motivasi untuk menunjukkan kepada orang yang dia sukai kalau dia itu bisa. Alhasil dia berhasil melakukannya. Dan ketika pelajaran bola voli dilaksanakan, mendadak si Shirogane jadi jago. Setelah itu hari itu turun hujan. Mereka memikirkan kalau hujan gini suka pakai payung berduaan. Kebetulan si Kaguya kagak dijemput karena ban mobilnya kempes. Jadi mau gak mau dia bakalan jalan. Pas mau pulang ada beberapa kemungkinan. Jika mereka pengen satu payung berdua. Yang pertama harus ada yang bawa satu payung. Dan di situ Shirogane dan Kaguya lupa bawa payung. Padahal mereka sebenarnya bawa. Situasinya makin ketarik-tarik karena udah terlanjur bohong, jadi mereka mencari cara supaya kagak ketahuan kalau mereka bawa payung. Kalau ngaku berarti dia kalah. Shirogane mencoba bertanya, Kaguya kan biasanya pakai mobil, jadi dia kagak tahu. Si Shirogane juga kagak tahu ramalan cuacanya, cuma si Kaguya udah tahu kalau si Shirogane itu bawa payung. Yang pertama, dia ke sekolah naik kereta, ditambah kagak bawa sepeda. Jadi kemungkinan dia udah tahu cuaca hari itu. Lantas di situ Shirogane udah kagak bisa ngapa-ngapain. Rencana Kaguya kini berjalan lancar. Cuma rencananya itu diganggu oleh si Fujiwara. Dia meminjamkan payung ke si Kaguya, jadi gagal dah. Alhasil si Shirogane minta setengah aja. Jadinya mereka pulang bareng tanpa ada yang mengaku bawa payung. Singkat cerita, diceritakan anggota OSIS yang lain yaitu Ishigami, seorang bendahara yang belum menampakkan batang hidungnya. Sekalinya nunjukin dia pengen keluar, padahal dia jago banget IT-nya. Jadi dia terpilih menjadi bendahara, cuma dia ngerjain tugasnya suka di rumah. Di situ dia punya alasan pengen keluar, katanya dia mau dibunuh sama si Shinomiya. Shirogane merasa aneh, kejadiannya seminggu yang lalu. Ketika itu Ishigami melihat ada tiket minum kopi di situ. Nah kebetulan mereka berdua lagi ngomongin kopi yang nampak Shirogane belum pernah ke kafe gitu. Pas mau ngajak, kuponnya kagak ada, yang ternyata yang Ishigami ambil. Dia mengancam untuk tidak memberitahu si Shirogane.
Terus di hari berikutnya juga pas Ishigami menanyakan perasaannya ke si Kaguya kepada Shirogane, di situ Kaguya kagak mau ngaku. Jadi Ishigami bakalan bilang kalau si Kaguya kagak minat sama si Shirogane. Lantas Kaguya kagak mau dan mencekik si Ishigami di situ. Dimulai dari situ dia menganggap kalau Kaguya itu seorang pembunuh yang udah pengalaman. Tak lama Kaguya datang menggunakan kostum yang menyeramkan. Lantas mereka ketakutan yang ternyata itu cuma kostum buat drama. Terus dia menunjukkan sisi keimutannya yang membuat Ishigami jangan langsung percaya dengan Kaguya. Tak lama juga muncul Fujiwara yang sama menakutkannya. Di situ Shirogane memberitahu kalau Kaguya kagak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dia harus percaya sama rekannya sendiri. Cuma lagi-lagi dia dibuat takut ketika Kaguya mengancam lagi untuk tidak membocorkan rahasianya, yang membuat si Ishigami langsung pulang pengen ke rumah sakit. Setelah itu Fujiwara membaca sebuah buku psikologi yang mana dia memberikan pertanyaan kepada Shirogane. Tentang kandang kucing muat berapa ekor, Shirogane menjawab 9. Ternyata jawaban tersebut berhubungan langsung dengan anak yang Shirogane mau. Ternyata memang akurat. Terus Fujiwara menanyakan pertanyaannya lagi ketika berjalan di jalan yang gelap. Dan di belakangnya ada yang nepuk, siapakah dia? Di situ Kaguya udah tahu jawabannya. Orang yang disukainya, jadi ini sebagai jawaban jebakan. Kalau aja bisa jawab berarti dia mengakui pernyataan cintanya, jadi dia pura-pura kagak tahu. Ishigami yang pikirannya kemana-mana langsung memilih si Kaguya. Sedangkan si Shirogane sebenarnya dia juga udah tahu jawabannya. Karena masih gengsi dan gak mau kalah jadi dia menjawab adiknya. Fujiwara memberitahu jawabannya, jadi Ishigami menyukai si Kaguya. Soalnya dia milih si Kaguya, auto pulanglah dia. Terus pertanyaan selanjutnya, di situ menuju ke sebuah kebun bunga, seberapa banyak mereka bakalan petik. Di situ Fujiwara cari yang indah, Kaguya menjawab secukupnya. Tapi Shirogane menjawab sebanyak-banyaknya. Pas Kaguya cari jawabannya, ternyata yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah seberapa banyak cinta yang akan dikasih sama orang yang dia cintai. Lantas si Kaguya kalah di situ. Setelah itu Hayakasa alias pelayannya si Kaguya ternyata masih sekolah. Dia langsung ke ruangan OSIS buat ngajakin pulang. Dia tetap masuk walaupun kagak diperbolehkan. Terus Kaguya melihat penampilan Hayakasa makin trendy dan hampir melanggar peraturan sekolah. Tapi bagi wanita sangat penting berdandan, apalagi orang sekelas si Kaguya yang udah kelas atas. Jadi dia mengajak Kaguya untuk mengecat kukunya yang lagi tren sekarang. Besoknya dia udah dicat dan berharap Shirogane memujinya. Tak lama dianya datang dan langsung masuk. Dia masih malu menunjukkan kepada orang, apalagi Fujiwara udah kepo banget. Jadinya Kaguya langsung mendekati si Shirogane dan mencoba supaya dia menyadari sesuatu dari si Kaguya. Setelah berbagai cara, Shirogane biasa-biasa aja, tapi dalam hatinya kalau Kaguya kini udah mengikuti zaman. Yang mana zaman serba salah, didiemin kasihan, dikoreksi malah dibilang mesum. Jadi dia diam aja, kagak ada komentar. Hal itu terjadi ketika Ishigami mencium sampo yang Fujiwara kini baunya berbeda dari yang biasanya. Kini wanginya udah macam bayi. Lantas di situ Fujiwara menyebut Ishigami menjijikan. Dia langsung aja pulang ketika diomongin begitu. Padahal dia cuma mau memujinya. Shirogane kalau memuji juga bakalan begitu. Tapi dia punya pemikiran kalau sebenarnya dialah yang malu untuk memuji si Kaguya. Pas pulang Kaguya udah pasrah. Semua yang dia lakuin kagak membuahkan hasil. Tapi tak lama Shirogane muncul. Dan dia mau memuji kukunya itu. Tapi karena malu dia langsung aja pulang. Yang membuat si Kaguya makin greget apa sebenarnya yang dikatakan oleh si Shirogane. Singkat cerita cowok yang kemarin minta solusi lagi. Ini dia punya permasalahan lagi. Di situ Kaguya menguping. Shirogane udah deg-degan, takut ditanyain hal-hal aneh. Yang ternyata dia cuma pengen megang tangan pacarnya doang. Udah 1 bulan pacaran dia belum memegang tangannya. Karena ini perkara mudah jadi Shirogane menyuruh untuk menyewa sebuah kapal gitu. Yang katanya kemahalan, jadi dia menyuruh buat kerja sampingan. Di situ cowok tersebut dipaksa buat kerja bareng dia. Terus cowok itu ngomong kalau permasalahannya dia tangannya sering keringetan.
jadi agak-agak pede gitu. Shirogane menyuruh untuk operasi dan uangnya hasil dari kerja tadi. Cowok itu seperti udah kagak ada pilihan lain. Kebetulan Shirogane ada lowongan. Tak lama datang si Fujiwara yang langsung mau membantu permasalahan yang si cowok itu hadapi. Jawabannya simpel, Fujiwara menyuruh untuk berusaha aja. Dan kelihatan dari situ kalau cowok tersebut kurang usaha, jadi dia kali ini punya motivasi buat lebih berusaha lagi. Lantas Shirogane gagal mengajak orang buat membantunya bekerja. Sejak saat itu cowok tersebut sudah bisa pegangan tangan. Setelah itu Ishigami melaporkan pengeluaran dari beberapa klub yang nampak menurutnya ikutan klub itu kagak ada gunanya. Dia selalu berpikiran buruk tentang klub, apalagi klub olahraga. Di situ Shirogane meminta pendapat untuk memotong dana dari klub. Ishigami menyarankan untuk memotong yang klub bola karena banyak yang pacaran katanya. Lalu klub basket dan voli yang menurutnya harus dipotong. Ishigami udah kayak mau balas dendam gitu dan itu memang adanya. Dia pernah mendengar kalau ada sepasang kekasih yang pengen main, tapi kagak bisa karena si cowok mau ada eskul. Nah di situ dia sedikit salah paham mendengarnya. Jadi kayak gitulah dia sifatnya. Shirogane menyuruh Ishigami buat ikutan klub. Walaupun dia OSIS masih bisa kok ikutan klub macam Fujiwara yang ikut table game dan Kaguya ikutan memanah. Katanya Kaguya cocok ikutan memanah karena opainya kecil jadi tidak terganggu. Coba aja kalau Fujiwara ikutan, bakalan keganggu sama opainya yang gede. Lantas kedua orang yang ada di situ langsung menghukum si Ishigami. Ishigami-kun. Alhasil dia langsung pulang. Di situ Fujiwara meminta klubnya buat dinaikin dananya karena harus beli game baru. Kalau Kaguya kagak ada masalah, tapi dia membutuhkan anggota baru. Ya kali gitu si Shirogane bisa ikutan, secara dia kagak ikutan klub. Di situ mereka merebutkan si Shirogane, tujuannya buat dinaikin dananya. Dia sebenarnya kagak mau ikutan apa-apa karena merasa nyaman, jadi dia diemin dulu. Setelah itu si Fujiwara lagi ngomongin anjingnya sama si Kaguya, yang nampak membuat si Kaguya tertawa. Fujiwara sangat senang ketika si Kaguya tertawa. Beda dengan Kaguya yang dulu waktu SMP, yang sangat jutek. Pas awalan SMA juga, dia kagak akrab sama si Shirogane. Emang dulu Kaguya cuma temenan sama si Fujiwara doang. Jadi dia harus menghargai si Fujiwara yang mau jadi temennya. Terus Fujiwara punya mimpi buat melihat si Kaguya tertawa terbahak-bahak. Kaguya gak bakalan mengeluarkan tawaan sampai segitunya. Tapi pas Fujiwara menceritakan kelucuan anjingnya, terutama menuju ke cincin atau kepunyaan jantan, dia auto kagak kuat menahan tawa. Apalagi Fujiwara terus menceritakan hal-hal jorok tersebut. Sampai si Kaguya kagak bisa menahannya lagi buat tertawa lepas. Akhirnya impian si Fujiwara terkabulkan. Dia terus ngomong kata-kata tersebut tanpa ampun sampai akhirnya datang si Shirogane. Kaguya memperingatkan untuk tidak ngomong itu, tapi Fujiwara punya rencana buruk. Dia mancing-mancing si Shirogane buat ngomong kata-kata terlarang tersebut. Tapi si Kaguya mencoba menyangkal semuanya sampai si Fujiwara frustasi. Dan langsung ngomong aja, dia berniat cuma pengen Shirogane mengatakan kata-kata terlarang tersebut. Shirogane yang mendengar itu kagak percaya kalau kedua cewek itu mesum semua. Alhasil dia langsung pergi. Si Kaguya juga yang kena. Fujiwara belum mau berhenti mengatakan hal tersebut. Di balik pintu ada si Ishigami yang kebentur sambil mendengarkan apa yang lagi mereka omongin. Singkat cerita, ada seorang cewek yang mau ke ruangan OSIS. Awalnya Kaguya gak tahu kalau itu siapa. Pas tahu namanya Kei Shirogane, dia langsung senang kalau itu adiknya si Shirogane. Dia ke situ mau ketemu dengan kakaknya. Dia bendahara OSIS di SMP lagi kesusahan sama dokumen yang dia buat. Di situ Kaguya berniat supaya biar bisa dekat dengan adiknya Shirogane. Inilah langkah awal biar bisa dekat sama si Shirogane. Pas dia mau bantuin, keburu sama si Ishigami yang sama-sama bendahara. Jadi nyambung lah gitu. Kaguya bersabar diri. Kalau masih ada waktu buat deket, dia memikirkan ketika udah deket dan bisa main bareng. Terus dia diajak ke rumahnya dan diterima sama keluarganya si Shirogane.
Dia menginginkan itu, terus dia menawarkan minuman. Pas mau ngambil, ada si Fujiwara yang ternyata mereka berdua udah deket banget. Secara adiknya Fujiwara sekelas sama si Kei. Jadi Kei suka nginep di rumahnya. Kaguya udah kesel aja baru tahu masalah begini. Apalagi Fujiwara udah dipanggil Chikane-san. Udah kayak panggilan akrab yang membuat si Kaguya makin kesel aja nih. Semuanya dirampas sama si Fujiwara. Tapi di tengah-tengah kekesalan si Fujiwara ngajakin main bareng. Jadinya Kaguya kembali kagak marah lagi. Pulangnya si Shirogane menanyakan Kei yang ke ruangannya tadi. Dia merasa ketika di dekat Kaguya dia kagak bisa ngomong alias gugup. Setelah itu ulangan akhir akan segera dilaksanakan. Shirogane sok-sokan gak perlu belajar apalagi harus belajar kebut semalam. Tapi dia bohong, sebenarnya dialah orang yang maniak sama belajar. Kalau udah deket-deket sama ujian, dia harus menjaga peringkat pertama yang udah 3 kali berturut-turut. Sementara itu Kaguya juga setuju untuk tidak terlalu serius belajar. Dia juga berbohong. Sebenarnya Kaguya terus belajar supaya bisa mengalahkan si Shirogane. Tak lama si Ishigami mau pulang, Kaguya menyuruhnya buat belajar. Dia juga berniat begitu, tapi nampak dia punya rencana lain, yaitu beli kaset game. Terus si Fujiwara mempunyai masalah sama pelajaran bahasa Jepang. Di situ kedua orang itu kagak mau ribet. Mereka menyuruh Fujiwara untuk tidak belajar aja. Kan sesat, tapi anehnya tuh orang beneran ngikutin Jir. Secara dia emang gitu, walaupun nilai dia masih rata-rata. Jika cerita ulangannya pun dilaksanakan. Nampak Fujiwara udah gugup. Apalagi dia takut kalau nilainya turun. Beda dengan si Shirogane yang kelihatan tenang. Namun nyatanya dia juga sama gugup. Malah dia lebih parah. Tapi Shirogane harus tenang supaya bisa menjaga kemenangan dia yang udah 3 kali peringkat pertama terus. Setelah ujiannya dilaksanakan, keluarlah nilainya yang mana Shirogane peringkat pertama lagi. Kaguya gagal mengalahkannya lagi. Dia pura-pura tegar di sana. Yang aslinya mah dia sedih, nangis darah dan kesal tentunya. Shirogane yang udah biasa merasa biasa aja gitu peringkat pertama lagi. Jadi dia ke toilet. Di sana dia seneng kagak karuan. Berbalik sama Kaguya. Lalu diceritakan seminggu sebelum ujian yang mana Ishigami dapat peringatan dari gurunya untuk tidak dapat nilai merah lagi. Sekali dapat nilai merah, maka kagak bakalan lulus atau naik kelas. Ishigami diperingatkan begitu karena nilainya berada di zona kuning. Jadi karena sekolahan elit itu tidak ada yang namanya remedial, Ishigami makanya harus hati-hati. Kaguya yang mendengar itu langsung mengajak si Ishigami untuk bicara empat mata. Yang nampak dia udah ketakutan duluan. Ishigami dibawa ke ruangan gelap, diikat macam itu. Dia akan mengajarkan si Ishigami supaya tidak dapat nilai merah lagi. Di situ HP sama PS Vita-nya disita dan dia diberikan makanan sarden garing sambil belajar. Besoknya Kaguya menyuruh buat belajar lagi. Hampir setiap hari Ishigami mau kabur, cuma ketangkap mulu sampai akhirnya dia nurut juga. Ketika mereka belajar bareng, Ishigami menanyakan alasan kenapa dia begitu. Dia mau membantu Ishigami supaya kagak dapat nilai merah lagi. Dia udah biasa nolongin begini. Di sisi lain ada murid lain yang julid sama Ishigami. Secara dia waktu SMP ya gitu, banyak kasus. Dia juga gak memperdulikan bakalan naik kelas atau enggak. Akhirnya si Kaguya mengusir kedua orang itu. Kaguya udah menyuruh untuk Ishigami terus belajar. Kaguya bersumpah atas namanya dia akan membuat si Ishigami kagak dapat nilai merah lagi. Lagian, kalau si Shirogane tahu bakalan ribet. Di sisi lain, Shirogane tenang. Si Kaguya mengurusnya dengan baik. Setelah ujiannya selesai, si Ishigami dapat nilai kagak merah lagi. Cuma Kaguya berasa kurang puas sama hasilnya, yang masih nyaris nyentuh nilai merah. Dia kesal perjuangannya sia-sia. Di sini bisa disimpulkan kalau Kaguya bisa memegang janjinya sendiri atas omongan sumpahnya dia. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.